Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sedikit untuk materi di subuh ini. Di minggu yang lalu kita sudah menjelaskan tentang pentingnya berzakat dan tempat penyaluran zakat. Nah, hari ini kita coba untuk membuka atau memberikan sebuah pengetahuan tentang nisab haul dan cara penghitungan zakat. Di dalam Al-Quran, "Kulmin amwalihim tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Kemudian inna shadaqat lil-fuqara wal masakin dan seterusnya. Dan bunyal Islam al-khamsah, Islam dibangun menjadi 5 perkara, di antaranya adalah yaitu wajib zakat. Zakat terdiri dari 2, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Kalau zakat mal itu berkaitan dengan penghasilan kita dalam 1 tahun. Kalau zakat fitrah itu bergantung pada manusia. Ketika dia sudah mulai terlahir di dunia, maka sudah ada zakat fitrah. Nah, patokan zakat mal itu hitungannya dengan ada yang dengan beras, ada yang dengan emas. Zakat mal terdiri dari 2, ada zakat pertanian, ada zakat profesi, ada zakat perdagangan, kemudian ada juga zakat emas dan perak, tergantung usaha kita. Kemudian tabungan itu kita mungkin nabung, nah itu juga ada zakatnya. Zakat kita bahas satu dulu, yaitu zakat profesi. Kalau profesi ini dihitung kalau ada yang menghitungnya per bulan. Biasanya yang ASN, PNS itu biasanya dipotong tiap bulan. Ya, tiap bulan. Setiap minggu potong. Nah, ya. Itu dari Badan Amil Zakat langsung, dari Basnasnya langsung. Kalau hitungannya bagaimana? Hitungannya itu kalau yang 1 tahun ada juga yang profesi dipotong dalam 1 tahun. 1 tahun itu dihitung dengan harga emas 85 gram emas. Apabila harga sudah mencapai 85 gram emas, ya, minimal itu dan seterusnya dalam 1 tahun, nah, maka wajib keluar zakatnya. Kemudian per bulan maka dihitung dengan 524 kg beras. Nah, berapa kilo beras berapa? Ini kan bulan udah kilo. Nah, 3 kilo. Nah, 3 kilo berarti sebulan itu berapa kilo? 30.000 berarti 10.000 lah sekilo. Nah, 10.000 dikali dengan 524. Berarti berkisar berapa? 4 kilo kali 10.000. Ya, berapa? 524. Berarti 5 juta kali 10.000. Kali 10.000 berarti bisa dari 5 juta. 5.240. Itu penghasilan per bulan. Maka dipotong zakatnya itu 2,5%. Nah, 2,5% ya dikali aja berapa? 2, taruhlah ini kalau
Ya, kalau ini bisa kalau per bulan itu 500. ya belum sampai 500. sekitar 500.000 lah. 500.000 lebih dikit. 1% aja, kalau 1% itu kan kalau dari 5 juta itu 500. Sama setengah lagi 0,5. Berarti sekitaran itulah dia potong sebulan sekali. Kalau yang kalau harga emas kalau di setahun potong setahun sekali, maka hitungannya dengan harga emas 45 kilogram emas itu hitungannya dikali dengan harga emas seperti ini kan pada mahal banget. Dalam 1 tahun dikalilah dengan 2,5% tahun. Jadi sekian zakatnya. Kemudian zakat perdagangan yang usaha yang berjual beli, itu langsung hitungan 1 tahun dengan patokan harganya 85 gram emas. Dikali dengan 2,5% zakat emas. Zakat perdagangan. Kalau emas dan perak dihitung dengan harga emas saja. Kalau dia punya emas atau perak, kalau perak itu 595 kg perak. Kalau dia emas 85 gram emas. Dalam jangka waktu 10 tahun. Yang memiliki, ada juga yang berbeda ini pendapatnya, yang boleh tidak dihitung itu adalah emas yang dipakai. Itu boleh dijual itu ada cincin lokal itu. Tapi kalau dipakai semuanya itu menyalahkan pula. Kalau pakai itu kan sekedarnya saja untuk berhias. Memang ada ya itu untuk memperhias. Kalau ini pakai untuk misalkan Emas berdarah. Jelas salah. Itu namanya bermegah-megah seperti itu, bermewah-mewah karena sifat yang sia-sia. Itu juga dilarang oleh Rasulullah SAW. Kemudian tabungan tadi ya juga dihitung berdasarkan jumlah tabungan dalam 1 tahun. Kita nabung dalam 1 tahun, berkisaran ya tabungan itu kalau 85 gram emas, kalau harga emas ini 880.000 1 gram emas ini. Berarti taruhlah sekitaran kalau di bawah 85 juta, itu kalau emas 1 juta, itu 85 juta. Ini sekitar di bawah 85 juta sekitaran berapa? Sekitaran 70 juta. 880 dikali dengan 85 gram 5. Kemudian kalau zakat beras pertanian itu dibayar yang panen. Kalau menurut yang difolder itu sekitar 524 kg beras. Kalau dulu berapa ya? Nyampe 100 kaleng kalau maka keluarkan zakatnya 10%. 10 kaleng. Kalau dia menggunakan air hujan, kalau dia menggunakan irigasi 5% zakat. 5%. Kalau menggunakan air hujan, karena dia menggunakan irigasi ya, jadi zakatnya itu 10%. Kalau tidak, maka dia pakai irigasi maka 5%. Beda, karena ada mungkin irigasi itu kan kadang-kadang
Ya kadang-kadang ini ada biaya ya ini kan menggunakan irigasi. Kalau air yang tandus hujan itu 10% dikeluarkan zakatnya. Nah itu zakat mal. Ya kalau ada ini kemudian zakat peternakan. Nah, dan mungkin ada yang ternak sapi, ada yang ternak kambing. Nah itu kalau tidak salah dalam itu, kalau sapi misalnya sudah 30 ekor sapi, maka dikeluarkan zakatnya 1 ekor sapi berumur 1 tahun hingga 2 tahun. Nah, ya kalau sapi itu sampai berapa 60, nah itu si ekor itu umurnya itu 2 tahun. Sapi yang umurnya agak besar, nah itu hitungannya 2 tahun hingga 3 tahun. Kalau kambing itu 40 ekor kambing baru keluar zakatnya. 1 ekor kambing katanya sedikit semuanya tukang minum sedikit Tuhan. Tapi kalau kita mau berlebih, sifat zakat itu kan yang wajib. Kalau kita bikinnya nilai itu ditambah nilai berinfak itu, nilai sedekahnya lebih bagus lagi. Kemudian lebih aman kalau kita yang kok kurang nantinya hitungan karena itu kan dalam fikih, dan itu kan sesuai dengan dalam fikihnya. Ya, karena fikih ini kan berkembang. Kemudian unggas ayam, nah itu hitungannya bukan ayam itu, tetapi harga ayam berapa, sehingga dijual ayam itu seluruhnya berapa. Cukup deh kalau sudah dalam 1 tahun itu dihitung dengan berdasarkan 85 gram emas tadi. Dia kalau mau jadi dia biasanya pada zakat perdagangan tadi. Nah, karena ternak unggas itu sama dengan ini zakat perdagangan. Nah itu di dalam fikihnya. Nah itu di zakat mal itu memang ada pertanyaan. Kemudian zakat fitrah itu dibayarkan bagi jiwa yang bagi diri sendiri. Nah, maksudnya itu bagi yang masih hidup. Selagi dia lahir mulai lahir dan hidup di dunia ya, maka ada zakat fitrahnya. Dibayarkan ketika batas terakhirnya itu sebelum fakir penyembah. Nah, yang sebabnya kan 2 hari atau 3 hari lebaran atau seminggu lebaran ada masalah. Karena kan seminggu tak lebaran kan dibayar zakat fitrah. Ini kan ada yang bayar karena takut nanti lupa. Kenapa zakat fitrah itu boleh sebab hakikat dari zakat itu dibayarkan ketika orang membutuhkan. Nah, sebab kalau kita bayarkan waktu terakhir itu kan wajib. Maksudnya itu lagi istilahnya lagi paksawan. Kalau yang terakhir orang masih sholat Idul Fitri, kemudian yang kedua yang tidak mampu tadi dia membutuhkan atau sebelum itu entah dia udah tidak dia memberikan ini bagi lebaran, entah dia udah bayar zakat dia bisa membayar zakat dia dari tadi. Nah itulah maka dibayarkan sebaliknya sebelum itu. Seperti itu. Ya paling tidak 2 hari lah. Hari itu lebih, 2 hari tidak lebaran lebih kan. Pada saat itu sehari atau seminggu sebelum itu juga sebab mempercepat penyaluran karena waktu ini kan berbeda dengan zaman dahulu kan di bawah waktu ini banyak jadi petugas zakat itu kalau langkah dibayar bingung dia Pak. Ya bagaimana karena waktu membagikan waktu sebelum itu kan nggak dibagikan zakat fitrah ini kan nggak dihabiskan. Kita
kita mau bayar lagi kan jadi bingung lah, ngalur lagi ini gitu deh, bingung. Kalau yang terakhir itu langsung kita sendiri, sebaiknya langsung kita sendiri. Misalnya kita tidak ada mau yang nggak ditolong, langsung aja lah ke orang yang bersangkutan. Nah, kalau yang sebelum itu kan bisa melalui ambil data. Nah, yang didapat inilah yang membagikannya. Kemudian yang saya sampaikan minggu lalu, zakat itu juga dibagikan sesuai dengan kriteria yang ada di dalam surah Taubah ayat 60 Mai. Ya, nama sedekah, wal fuqara, wal masakin. Pertama fakir, kedua miskin. Nah, itu fakir orang yang tidak memiliki pekerjaan, yang dia yang mampu lagi bekerja. Kemudian hidupnya ingin di pulau yang kurang lah. Ya, orang terlalu contoh misalnya orang yang baca, ya orang yang dibaca lagi gimana? Itu dia baca orang yang buta itu baca lagi. Dia masih menunggu uluran tangan lagi. Nah, dia dikategorikan dengan fakir. Kemudian miskin memiliki pekerjaan, tetapi pekerjaannya itu tidak mencukupi. Kadang cukup lah 2 hari cukup, mudah-mudahan maksudnya itu ya pas-pasan lah kehidupan. Bisa jadi orang ini itu di apa namanya itu dipatokkan dengan kalau gaji, misalnya dia berkeluarga, nah ada gajinya per bulan, tapi dia OMR yang ditanggungnya ada anak-anaknya, ada gajinya itu uang, ada gajinya di bawahnya itu $1.500, namun dengar kita besar kan, anak 4, anak 3 misalnya 10 bulan. Mana awak menjadi punya penghasilan dari pulang seperti itulah. Kalau makan sehari dari itu, itulah boleh dulu. Kalau jadi kategorikan itu udah cukup sebenarnya. Kalau kita tuh mengenai. Kemudian mu'allaf satu qulubihim, orang yang baru masuk Islam. Atau karena ekonominya lemah, maka bisa ditolong dengan zakat. Kemudian al-riqab itu artinya adalah budak. Nah, karena zakat dulu itu digunakan untuk membebaskan budak. Kalau budak sudah bebas, maka ini kan dipajak budak itu. Ya, perbudakan ini kan sudah bebas. Karena pada zaman Nabi kan sudah, dan zaman Nabi pada zaman sahabat terus memberantas itu, maka masa perbudakan itu mungkin habis. Kemudian al-gharmin, orang yang berhutang. Orang yang berhutang ini sifatnya hutang yang pokok. Maksudnya itu bukan itu kan disentuh ya kreditnya hutang ya. Kami banyak Pak Ustaz penebang. Modal usaha saya kan hutang itu kan. Jadi dana sifat hutang yang dikatakan di situ adalah memang dia untuk kebutuhan pokok. Terkategori juga orang tidak mampu yang atau orang yang dirinya mampu bangkrut, jatuh miskin ya. Maka dikatakan dengan dia al-gharimin karena dia punya hutang tadi. Sementara dia punya hutang tadi karena dia pernah minjam bank untuk modal usaha, setelah itu bangkrut. Gula disita, hutang masih banyak. Dia badahi. Nah, itu yang dikatakan Allah. Saya melipir. Kempuan. Mau dikasih ya? Itulah. Allah mau dikasih. Bingung kemana lagi. Kemudian bisa kita orang yang memperjuangkan agama Allah. Namanya memperjuangkan orang yang sekolah agama ini kan kosong juga. Nah, aku pesantren itu boleh juga. Ya, dia kan istilahnya memperjuangkan agama Allah. Kalau dulu kan memang pada zaman Nabi kan orang seperti itu kan orang yang berjuang di medan perang. Sekarang ada lagi kan seperti zaman. Kemudian yang terakhir itu adalah yang ke-8 Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu orang yang dalam perjalanan tapi pulang kebakalan. Mungkin ya kan sampai. Nah, Sabil.
Mungkin ada juga mungkin sini jamaah keliling tuh, oh, dan ini kekurangan perkalaan yang mereka. Nah, itu pembagiannya dan cara pembagian itu tadi. Kalau ada pertanyaan, nanti beliau menjangkau, dia bisa jawab. Kalau kami yang kredit ini kan setiap bulan. Tahu. Nah, dia nih bayar. Jadi, berarti yang itu berarti lah dianggap tuntas. Lama gitu. Lama. Karena lagi lebih lemak itu kan lagi ingatkan terus tiap bulan. Sebab kenapa kalau dikeluarkan zakat ini kan ada hak orang lain dalam itu berarti Allah mengatakan kan ambillah zakat kepada orang tua yang mampu jangan setiap hari potong karena di dalam harta mereka itu ada hak orang lain. Kalau kita keluarkan sama dia sama kan atau orang ya. Kemudian juga ekonomi umat Islam ini kan dibangun dari zakat. Dari zaman dahulu itu ada yang dikenal dengan zaman Nabi itu Baitul Mal. Baitul Mal itu rumah harta. Nah, ini tempat keuangan negara itu dari zakat. Nah, jadi setiap orang yang mampu bayar zakat. Samalah bank ini harusnya bank itu dari zakat. Nah disitulah ada orang yang tidak mampu gitu loh. Maka kan Umar bin Khattab kan pernah berjalan adalah orang yang kelaparan masak batu kan ada sejarah itu mau masak batu anak nangis nak makan dia masaklah batu makan bila matang bila Umar ini lagi dia bila matang batu dimasak untuk menghiburkan dia jadi dia mencaci lah nih tuh pemimpin yang begini ini yang zalim yang ini jadi umatnya bersih padahal yang dipikirkan ini orang yang di depan tadi baliklah dia ke Baitul Mal langsung dia mikul beras itu gandum langsung dipikul dia seorang dibawanya ke tempat interdisi ibu tadi langsung dia sendiri yang masak ada orang ini tadi yang mengikuti umat tadi yang istilahnya itu asisten dia lah kata dia ya ini aku diajukan aku aja kata dia siapa yang tak nanggung dosa ini awak lemak-lemak kayak gini dia makan awak lemak makan atau ini makan yang kasihan anaknya makan dia langsung masaknya langsung diunjuknya dengan kalau mungkin apa dia berterima kasih lah kepada orang tadi tapi sebelum pulang yang apa konsisten ini memikirkan bahwa itulah umat tadi maka dia merasa bersalah. Nah begitu berkeliling dia mencari siapa yang karena ada namanya rumah harta. Sekarang tuh dikiaskan seperti Basnas. Basnas badan zakat. Itu kan tempat orang bayar zakat. Ini kan ya Basnas itu kan punya data. Kalau zakat fitrah kan langsung disalurkan. Kalau zakat mal ini mungkin bisa bertahap ya mungkin dia membayar di bulan Ramadan di luar Ramadan. Kalau yang bayar yang bulan suci Ramadan biasanya dia tuh langsung digabungkan dengan fitrah itu. Zakat mal yang zakat fitrah langsung dibagi. Ada lagi? Cukup untuk hari ini mungkin demikian kita tutup dulu dengan pasangan dalam alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya.